Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah hari ini kita bisa uh, belajar ya melalui online, ngaji melalui online. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang kalimat thayyibah dan maknanya. Nah, sebelumnya perkenalkan, uh, nama saya Umar Mukhtar ya. Kita akan insya Allah akan sering bertemu atau sering belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di video-video selanjutnya ya melalui channel Pena Islam. Baiklah, langsung saja mengenai kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Nah, kita akan pelajari hari ini bagaimana kalimat thayyibah itu sangat bermanfaat bagi kita khususnya orang-orang Islam ya. Nah, pertama kalimat thayyibah itu ya, kata kalimat thayyibah berasal dari bahasa Arab. Apa itu? Yaitu yang pertama lafaz kalimat ya, atau di dalam bahasa Arab ditulisnya kalimatun. Nah, itu artinya adalah suatu perkataan. Nah, ini kita lihat ya. Kalimatun atau perkataan. Jadi kalau kita berkata-kata, yang keluar itu adalah sebuah kalimat kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi sebetulnya kata kalimat itu sendiri atau lafaz kalimat itu sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya suatu perkataan. Seperti itu. Kemudian thayyibah itu juga berasal dari bahasa Arab ya, yakni thayyibatun atau thayyibun, yang artinya thayyib itu artinya baik atau bagus ya. Jadi kalau kita gabungkan antara kedua lafaz atau kedua kata tadi, yakni kalimat thayyibah, itu berarti perkataan yang baik atau ungkapan yang baik, bisa disebut juga seperti itu ya. Nah, kalau kita mendengar kalimat thayyibah, berarti itu artinya adalah perkataan yang baik. Nah, kemudian bagi orang yang beriman, kalimat thayyibah ini sangat bermanfaat. Karena apa? Orang yang beriman ketika mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu akan semakin meningkat keimanannya, akan semakin bertambah keimanannya. Semakin sering dia mengucapkan kalimat thayyibah, maka dia akan semakin ingat kepada Allah. Karena apa? Nah, di sini dilanjutkan, kalimat thayyibah juga merupakan lafaz zikir. Zikir ini apa? Zikir ini yaitu kalimat atau perkataan yang diucapkan dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, sehingga di sini ada lanjutannya, sehingga yang mengucapkannya akan mendapatkan pahala dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi kalimat thayyibah itu bukan sembarang ucapan ya. Kalau kita sering mengucapkan kata-kata, sering mengucapkan kalimat-kalimat ya, itu belum tentu kalimat thayyibah. Nah, yang dimaksud dengan kalimat thayyibah itu adalah perkataan yang baik. Apalagi kalau perkataan yang baik ini diniatkan sebagai zikir, maka itu akan bernilai pahala dan bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya, kita lanjutkan. Dalilnya apa sih kalimat thayyibah itu? Nah, di dalam surat Ibrahim ya, di dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 24 sampai 25, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama'. Ya. Ulangi pelan-pelan kita baca ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin
linnasi la'allahum yatadzakkarun. Nah, ini kalau ada Al-Qur'an boleh dibuka di surat Ibrahim ayat 24 sampai 25. Kita coba baca lagi ya dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatadzakkarun. Nah, artinya yang ayat 24, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat thayyibah. Nah, di sini disebut kalimat thayyibah seperti pohon yang baik, akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Jadi kalau kita mengucapkan kalimat thayyibah, itu sebetulnya perumpamaannya, kata Allah, seperti pohon yang baik. Nah, pohon yang baik itu pohon yang seperti apa? Nah, pohon yang baik itu adalah pohon yang kuat. Kita lihat di sini, akarnya teguh, menghujam bumi ya, menembus ke tanah, ke dalam tanah. Dan cabangnya menjulang ke langit. Nah, ini artinya pohon yang baik. Kalau pohon itu akarnya tidak kuat, kemudian ranting dan cabangnya itu tidak menjulang, berarti pohon itu tidak kuat, ya, tidak baik pohonnya. Kemudian seperti apa lagi? Pohon itu di ayat 25, pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan-perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, jadi kembali lagi, pohon yang baik itu ternyata pohon yang akarnya teguh atau kuat, menancap di atas bumi sampai ke dalam tanah, kemudian cabangnya atau rantingnya itu menjulang ke langit ya, ke atas. Kemudian pohon itu juga, pohon yang baik itu berbuah setiap musimnya. Ya, buahnya bisa dipetik oleh manusia, kadang-kadang juga hewan juga mengkonsumsinya atau memakannya ya. Itu berarti pohonnya pohon yang baik, sangat bermanfaat. Nah, ternyata kalimat thayyibah atau perkataan-perkataan yang baik itu sama seperti pohon yang baik tadi ya. Kalau pohon yang baik itu kan tadi akarnya kuat, kemudian rantingnya menjulang, setiap musim dia berbuah. Nah, kalimat thayyibah juga begitu. Ketika kita sering mengucapkan kalimat thayyibah, maka kalimat thayyibah ini akan menjadi bekal manusia baik selama hidup di dunia maupun nanti di akhirat. Selama hidup di dunia, karena dia dekat dengan Allah, karena tadi kan kalimat thayyibah itu kalimat zikir ya, maka dia akan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala setiap menjalani proses kehidupan. Mendapat kemudahan akan mendapat kesulitan akan dimudahkan, segala sesuatunya akan dilancarkan. Nah, ketika nanti di akhirat akan ditempatkan di tempat yang bagus atau di tempat yang baik, yakni surganya Allah gitu ya. Nah, itu kalimat thayyibah. Jadi sangat penting dan sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya. Makanya jangan ketika kita berbicara, ketika kita berkata-kata, jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Lebih baik mengucapkan kalimat thayyibah. Nah, ini sudah dikatakan oleh Allah tadi di dalam surat Ibrahim ayat 24 sampai 25 ya. Kemudian kalimat thayyibah itu dari tadi kita berbicara nih, kalimat thayyibah sudah maknanya, sudah dalilnya, sudah manfaatnya juga sudah ya. Sekarang apa sih contohnya kalimat thayyibah itu yang seperti apa gitu ya. Nah, sekarang kita lihat macam-macam kalimat thayyibah. Ada beberapa macam, bahkan banyak sekali sebetulnya, tapi kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Contoh dari macam-macam kalimat thayyibah itu, yang pertama ada kalimat tasbih. Kalimat tasbih ini lafaznya subhanallah. Ya, ini dibacanya subhanallah. Ya. Jadi
subhanallah kita kan sering ya mengucapkan lafaz subhanallah, subhanallah di dalam sholat juga. Ketika bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, ya itu ketika imamnya misalnya salah gerakan nih, kemudian makmum boleh mengingatkan dengan cara mengucapkan lafaz subhanallah gitu. Ya ketika bahkan di dalam sholat ketika ruku dan ketika sujud itu bacaannya juga bacaan tasbih, subhana rabbiyal a'la, itu kan bacaan tasbih ya. Nah, tapi yang paling umum bacaan tasbih itu seperti ini, subhanallah, seperti itu ya. Nah, yang kedua, kalimat thayyibah itu ada yang disebut sebagai kalimat tahmid. Nah, kalimat tahmid juga disebut sebagai hamdalah ya. Kita kalau mempunyai nikmat yang begitu besar, mendapatkan nikmat atau mendapatkan anugerah, nah ini yang kita ucapkan namanya kalimat tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin, atau boleh alhamdulillah saja ya. Tapi lengkapnya seperti ini, alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Nah, kemudian kalimat thayyibah yang ketiga ada namanya kalimat tahlil. Kalimat tahlil ini bagaimana bunyinya? Bunyinya ini yaitu la ilaha illallah, la ilaha illallah ya. Boleh dicoba nanti setelah mempelajari ini, coba masing-masing ya. Coba masing-masing sudah benar atau belum mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, sudah tahu atau belum gitu ya. Nah, ini nomor 3, tahlil disebutnya la ilaha illallah. Yang keempat ada namanya kalimat takbir. Nah, takbir ini juga kita sudah sering mengucapkan, sudah sering mendengar ya. Kalimat takbir ini bunyinya atau lafaznya Allahu Akbar. Setiap sholat kita pasti ucapkan. Ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, itu mengucapkan takbir namanya ya. Setiap gerakan sholat itu takbir. Ketika ruku, ketika sujud, ketika takbiratul ihram juga kan takbir ya. Allahu Akbar. Itu lafaz atau kalimat-kalimat thayyibah. Yang selanjutnya masih ada setelah takbir ada hauqalah namanya. Ini agak panjang nih. Nah, hauqalah ini bagaimana sih mengucapkannya? Yakni dengan lafaz la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Atau bisa juga dipersingkat menjadi hanya la haula wala quwwata illa billah. Seperti itu. Lengkapnya sampai akhir, sampai sini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu hauqalah disebutnya ya. La haula, ulang ya. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang keenam atau yang terakhir untuk pembelajaran kita di kalimat-kalimat thayyibah, yaitu ada lafaz atau ada kalimat ta'awuz. Nah, kalimat ta'awuz ini atau lafaz ta'awuz ini biasanya kita baca ketika sebelum membaca Al-Quran, sebelum mengaji ya, sebelum belajar juga biasanya kita mengucapkan ini ta'awuz. Ini pasti sudah hafal ya. Tapi harus diingat, ini lafaz yang seperti ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu disebutnya kalimat ta'awuz. Ya, ta'awuz artinya untuk memohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Mudah-mudahan kalau kita membaca ta'awuz dengan benar setiap mau ngaji, setiap berkegiatan, setiap beraktivitas, itu akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, jadi ada 6 yang akan kita pelajari tentang kalimat thayyibah. Yang pertama tadi adalah kalimat tasbih,
ucapannya atau lafaznya subhanallah, kemudian kalimat tahmid, lafaznya alhamdulillahi rabbil alamin, disebut juga lafaz hamdalah. Kemudian ada kalimat tahlil la ilaha illallah, kalimat takbir Allahu akbar, kalimat hauqalah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, dan kalimat ta'awuz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu ya. Oke, untuk pertemuan kita di video ini cukup ya. Nanti selanjutnya kita akan bahas tentang satu persatu, tentang tasbih ini artinya apa, diucapkannya ketika apa, manfaatnya apa, hikmahnya apa. Begitu juga dengan tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, dan ta'awuz. Insyaallah kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk mencoba untuk melafazkan kalimat-kalimat thayyibah dengan baik dan benar. Mudah-mudahan termasuk ke dalam dihitung oleh Allah dalam hal zikir ya, sehingga kita menjadi lebih dekat kepada Allah yang Maha Kuasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.